Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ta'lim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis ta'lim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sehat dan waktu luang, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya nikmat sehat dan waktu luang tersebut banyak dilupakan manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, nikmatani maghbunun fihi ma katsirum minan nas asyadu al farah. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah ya. Termasuk kabar gembira bagi para petani yang kemarin menunggu hujan, ternyata dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan panen mereka menjadi yang baik ya. Dan kita termasuk meskipun bukan petani ya, kita usahakan kita itu menanam ya. Menanam karena tanaman itu termasuk amal jariah ya. Menanam, baik menanam pohon mangga, pohon jati, pohon apapun lah ya, itu adalah menjadi amal jariah ya. Kita nek di tanah sedikit pun di halaman misalkan ditanami mangga ya, atau alpukat atau apa itu kelengkeng apapun itu ya, apakah nanti panen atau tidak ya, apalagi panen itu menjadi amal jariah bagi kita ya. Dan kita pesankan kepada anak-anak ya, kalau tidak terpaksa jangan dipotong yang kita tanam tersebut itu. Kita pesankan itu karena kulo sendiri melihat itu ketika ayahnya itu sergap nanam, ternyata ketika ayahnya meninggal langsung ditebangi oleh anaknya. Itu memotong apa? Amal jariah. Karena apa? Setiap satu pohon itu meskipun tidak berbuah misalkan, itu tetap menjadi amal jariah itu, yakni apa? Oksigen. Jadi satu pohon itu menurut yang ahlinya itu, satu pohon menurut yang ahlinya itu per tahun itu mengeluarkan 118 kilo oksigen. Berarti kita sebenarnya bersedekah 118 kilo oksigen. Dan ketika oksigen itu misalkan harganya pinten Pak oksigen niku nek teng rumah sakit niku? Ya misalkan saja harganya misalkan harganya 2.500 lah, katakanlah segitu misalkan. Itu kita pakai harga yang paling rendah ya. 2.500 per kilo. Sampean punya mangga satu sama dengan per tahun kita itu nyumbang oksigen 118 kilo, dan itu nilainya kalau dirupiahkan menjadi sekitar 295.000. Kita tengok-tengok gak popo wis nyumbang 295.000 per satu pohon. Sampean di pohon mangga 2 pire wis 500.000 lebih. Mau 600.000 per tahun. Apalagi mereka yang punya kebun, makanya diniati termasuk petani nggih. Diniati nek nandur apa diniati nggih. Diniati itu akan menjadi pahala nggih yang luar biasa. Biasanya anak-anak pesen ini sampean menanam pohon, anak pesen iki. Kalau benar-benar tidak sangat terpaksa jangan ditebang. Ini amal jariah. Sakmono kae iku.
satu pohon. Iki padha nyumbang pira mang cara duit 295.000 sampean ndek 4 pohon. 1 juta lebih per tahun sampean gak apa-apa. Itu dari oksigennya saja. Urung dari misalnya pohon mangganya tadi berbuah, buahnya dimakan anak-anak, jatuh atau dimakan apa itu burung, semuanya menjadi pahala. Terusan pohonnya dipakai tempat burung, terus kemudian daunnya jatuh menjadi pupuk. Daunnya itu menjadi pupuk, makanya apa itu tanah sing wis dipakai pertanian terus, dipupuk kimia terus, itu jadi tandus, jadi gak subur. Itu karena apa? Karena kalah dengan kimia, terusan gak dikei pupuk-pupuk organik. Coba itu hutan itu sing lagi ditebang, terus dibawa terus ditanami subur itu. Itu apa jenisnya? Dia itu hidup dari dirinya sendiri. Ini apa? Jatuh daunnya itu jadi pupuk. Ketika sudah lapu jadi pupuk. Mulai nang nggone Jepang itu ono model tanam nggih, termasuk petani. Jane Pak Carito ini cocok wong petani. Pak Carito atau budal ini Selasa. Nggih. Petani iku nek ning nggone Jepang ku sak gulut diiciri, sak gulut gak diiciri. Sak gulut ngerti sak gulut cara petani? Ya gulutan seraya gulutan ngoten niku nggih. Unukan-unukan niku lho. Dadi satu petak sini gak diiciri, sini diiciri. Lah engko pembuangan dari rumput-rumput liar dan juga mungkin daun-daun dari yang jatuh di situ taruh di sini sing gak diciri. Terusan musim berikutnya ini yang diciri, ini yang tidak. Jadi dia sudah nggak beli pupuk, sudah subur, tinggal menambah pupuk-pupuk organik yang lain, nggak pakai pupuk kimia. Dan itu ternyata tanah itu bisa pulih sekitar 3 tahun di sistem nggak pakai pupuk kimia. Itu sampai 3 tahun baru pulih. Nek pulih itu nggak usah pupuk kimia, hasilnya lebih subur dan lebih banyak, lebih ringan daripada di pupuk kimia. Oh, luar biasa toh. Mulane kula ngertos ceramah sinten nggih, Profesor sinten nggih. Terus dulu tahun 80 itu orang dipaksa untuk pakai pupuk kimia dengan berbagai macam program. Tahun 80 terus saiki ngoyok pupuk kimia mengko tanah wis gak sebenarnya biyen gak gelem mang gitu. Sampai seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita sendiri harus dimulai dari diri kita sendiri. Itu pahalanya banyak kita menanam. Sampean duwe tanaman to ora? Nah, lah iya itu, kalau masih bisa ditambah silakan ditambah, ada apa masalah. Tanaman pohon apa saja ya. Tanaman pohon apa saja, termasuk kula niku paling seneng menanam nggih. Termasuk kemarin niku ya menanam, malah akhirnya ikut menanam jagung. Jagung. Arep-arep udan perkara udan wis panas ya, jenenge wong ndek tanduran nggih, arep-arep udan, bareng udan teko. Oh esuk sore-sore tak tewiliki bar udan. Bengi kan udan, awan ya udan, sore tak tiliki. Ternyata jagungku kena lesus. Kena lesus, Pak. Jagung liyane mboten enten, jagung kula mawon. Nggih, jagung kula mawon. Rubuh kabeh nggih. Liyane mboten, kiwa tengene mboten. Jagung kula mawon, kula ya nganggo ilmune innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggih. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha nggih. Ya insyaallah diganti yang lebih baik. Ya daripada itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki nek gak diteknone ora ngarada dadi rubuh kabeh. Ya Allah taala alam iku rahasia nggih di balik semua itu nyatane liya-liyane gak. Biasane kan nek semacam karomah kan nek liya-liyane rubuh nggone dhewe ora. Iki nggone ku dhewe malah sing rubuh kabeh. Kok sagon-gon to. Untung wis duwe ilmune iki. Mboten tipak air, tipak apa angin, ketara. Jadi ya untungnya wis ndek ilmune, Pak. Dadi ilmune innalillahi wa inna ilaihi raji'un terusan ada doane gitu. Jadi ketika kita musibah dan bahkan kula juga kan teng mriku kula ngoni kelanding kan, kelanding, singkong, tanggo pakanan kambing itu colong wong. Kula innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa seperti itu juga ternyata oga ngarit ning nggonku dhewe, ngarit malah dikeki wong terus. Nah, kono iki kita tori. Nah, itu berarti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ketika kita punya musibah harus dipraktekkan ilmu tersebut nggih. Insyaallah enggak ada masalah nggih. Karena semua itu kita yakini takdir dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi harus diterima nggih. Termasuk nanti rezeki ini nggih. Rezeki dan apapun ya. Oh itu ketika ditanya orang ya, piye keadaannya alhamdulillah ala kulli hal.
ketika ditanya orang nggih. Ya, tapi ketika kena musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ojo keliru kan ono wong sufi-sufi kena musibah alhamdulillah. Iku keliru prakteke. Ketika kena musibah kita innalillah ya, terus kemudian berdoa, tapi ketika ditanya keadaannya bagaimana alhamdulillah ala kulli hal. Prakteknya harus benar. Nah, orang sufi kan ada yang kelompok sufi ku nek kena musibah di alhamdulillah. Itu praktek yang salah gitu. Praktek yang salah karena secara dohir itu musibah gitu, maka secara dohir pun kita innalillah gitu. Harus seperti itu. Tapi ketika ditanya kita alhamdulillah. Kenapa? Melihat orang kena musibah. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini kan alhamdulillah. Oh nggih, niku nggih. Nggih, terusan kita juga berlindung nggih agar kita tidak kena musibah tersebut itu. Jadi untuk doanya umum itu naudzubillah min syarri dzalik. Itu sudah cukup. Misalnya sampean termasuk memang ada doanya juga, doa melihat orang yang cacat dan lain sebagainya itu kan. Nah, itu ya. Nggih. Kenapa? Jangan kan organik, dia memberikan tanah itu jadinya itu semprot apa ya, tapi supaya mati. Nggih. Rusak tanah itu. Itu pembasmi rumput itu. Oh, obat pembasmi rumput sekarang sudah ada yang organik, yang nggak pakai kimia. Ada ramuannya tersendiri. Nggih, ada yang menemukan itu. Harganya lebih mahal. Tapi mandinya orang. Wallahu taala alam ya. Setelah itu dipupuk urea. Wallahu taala alam ya. Tapi kan butuh proses, Pak nggih. Dasarnya kan blotong, Pak. Sudah lumayan lah. Jadi sudah lumayan ada proses nggih. Harus pakai proses nggih. Proses nggih. Tapi kan biasanya orang sekarang ditambahi tetap meskipun pakai kimia, sekarang sudah lahannya sudah dikasih pupuk-pupuk semacam pupuk kandang itu nggih. Jadi itu lumayan lah. Lumayan lebih membenahi tanah daripada tidak nggih. Mun nggih? Nggih. Jadi konsepnya nek konsep pertanian enak aslinya. Konsep pertanian itu apa iku tanaman itu sebagai bahan makan untuk ternak sebagai bahan untuk pupuk gitu. Nah, ini. Itu memang sudah cocok. Orang-orang dulu memang seperti itu nggih. Cuma kita aja sekarang yang tidak ini. Nggih. Saya tuh ngalami tempo dulu. Saya tahun 60-an itu SD. Jadi lingkungan saya pertanian. Enggak ada namanya dulu tahun 60-an itu pupuk enggak ada. Jadi orang nanam tadi seperti musim hujan ini, dia mencari daun-daunan, dibawa ke sawah, tanahnya ada airnya. Itu kisah orang dulu seperti itu. Beda dengan sekarang ya. Iya, memang orang dulu seperti itu. Maka itu kula mendengar ceramah seorang profesor atau apa itu bercerita tahun 80 lah pupuk kimia itu dipaksakan nih, sehingga tanah menjadi rusak gitu. Mulai Pak Harto itu. Nggih, tahun 80 mereka bilang. Nah nggih, itu termasuk diantara buktinya pelakunya masih ada orang yang dulu-dulu seperti itu. Enak lebih murah ya, lebih mudah dan apa itu asline nggih nek wis kembal tanah menjadi subur itu wis enak sudah sebenarnya gitu. Mulane nek di sawah saite cobalah mungkin uji coba satu petak saja ngono wis menjadi subur baru kemudian lagi mergo nek meninggalkan kimia secara total langsung mungkin keberatan orang sekarang karena wis gak jadi tenan. Gak jadi tenan ya. Mun. Ya. Nah, diusahakan nggih masalah pohon itu nggih kalau bisa nggih anak-anake dikei wasiat nggih.
Kalau meninggal jangan ditebang kalau benar-benar tidak terpaksa nggih. Ben butuh mati ben mati-mati karepe dhewe. Niku dadi amal ibadah. Selain oksigen tanaman tadi, itu juga bermanfaat untuk sumbernya makanan burung. Nggih, nggih. 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 Bisa untuk sarang. Sarang burung. Nggih. Itu nggone sarangnya manuk. Oleh ganjaran Pak niku jenengan. Ngene. Tapi kan bayar kewa. Ya, nggih. Nggih, yang jelas pahalanya banyak dan itu termasuk di apa itu di hadis-hadis banyak sekali anjuran menanam nggih. Jadi sebenarnya penghijauan itu sudah ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang bab qanaah nggih. Mulane nek ana apa-apa iso sabar iso santai ngene wong wis qanaah karena apa? Qadarullah wa masya fa'al gitu aja nek ada sesuatu yang terjadi ya. Semua takdir Allah, Allah mengendaki yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Babul qanaati nggih. Utawi bab mertelake tentang qanaah. Qanaah maknane nrimo. Nek cara wong Jawa apa nrimo ing pandum. Ya dindumi sakmene nrimo atine lega, gak ngrundel nggih. Mergawe oleh duit saitik gak ngrundel lega ya iku qanaah nrimo masuke wong nek iso nrimo iku wong wis tok kelas jiwa mutmainnah jiwa yang tenang tandane nrimo nek sampean isih gong iso nrimo mergawe oleh duit isih ngrundel sampean urung jiwa mutmainnah bahaya iku nek jiwa mutmainnah enak masuk surga itu sudah dipastikan ning Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan madiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati iku tandane nrimo. Asal ning ati nrimo kan ning ati uga ning ketok mata wong e. Ning atine kita bisa nrimo nggih peparinge Allah nggih apapun itu kita menerima maka insyaallah kita masuk kategori yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah amin ya semoga kita termasuk besok ya mumpama saiki urung besok ketika dipanggil oleh Allah kita wis termasuk jiwa mutmainnah tenang nrimo ing pandume Allah Subhanahu wa taala wal afaf lan ngrekso saking njaluk-njaluk nggih ngrekso saking njaluk-njaluk wal iktisad lan gawe sedengan fil ma'isyati ing dalem pangupa jiwa nggih. Pangupa jiwa ya makanan setiap hari ku kanggo penghidupan kita, kebutuhan kita sehari-hari nggih. Jadi kebutuhan kita sehari-hari iku digawe sedengan. Ora terlalu mewah, ora terlalu pelit, gak terlalu boros, gak terlalu pelit. Iku apa? Jenenge iktisad fil ma'isyah wal infaq lan juga sedengan yang dalam infak nggih. Oga berlebih-lebihan nggih, juga tidak pelit. Pelit gak oleh, berlebihan gak oleh. Mulane semua Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal apapun sebenarnya sedengan. Nggih, sedengan di dalam beribadah pun sedengan. Nggih, sesuai keadaan kita sedengan itu sesuai keadaan kita nggih. Urung-urung lagi pisanan gak tahu salat tahajud blas, salat tahajud langsung sampai dur esuk. Ya mokor pisan tok kuwi mbok ping pindho ping telu ngono wae. Mergo gak jelas gak kuat. Sedengan ini disesuaikan nggih keadaan kita nggih. Wong gajine saulan misalnya 10 juta nek mangane wak pindang niku gak sedengan jenenge. Kan ngoten nggih. Nek kalau pengen to senengane kuwi ndak masalah nggih. Kalau dalam rangka dia memang pelit nggih, kuwatir duit entek, maka itu yang keliru nggih. Paling enggak yo makanannya mungkin lebih enak lagi sedengane kan sesuai keadaan nggih sedengane nggih. Terus wadhammis su'alilan den celane nggih utawa den wadani den celane meminta-minta. Jadi meminta-minta itu dicela di dalam agama ini nggih. Min ghairi daruratin saking saliyane darurat kecuali darurat terpaksa nggih. Terpaksa boleh nggih. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin wa ma lan ora ana min dabbatin utawi setengah saking binatang melata. Binatang melata itu semua makhluk hidup yang bernyawa termasuk kita manusia itu di dalam kamus disebut binatang. Dabah kita itu termasuk
dabbah, binatang melata nggih. Cuma binatang sing berakal nggih. Fil ardi yang dalam muka bumi iku illa 'alallahi kejaba iku ing ngatasé Allah rizquha utahe rizkine dabbah yakni binatang melata sing ning nggone muka bumi nggih. Jadi nek cara terkipe ngenten Kang Nidom wa ma min dabat itu dadi mubtada to illa 'alallahi rizquha dadi khabare min dabatin tersebut. Nah, terusan 'alallahi iku dadi khabar rizquha dadi mubtada. Jadi jumlah mubtada khabar dadi khabare sing ngarep Kang Nidom. Jadi wa ma min dabatin ngarteni ne wa ma min dabatin lan ora ana utawi setengah sangking ya, utawi sangking apa iku binatang melata fil ardi yang dalam bumi iku illa 'alallahi kejaba iku ing ngatasé Allah rizquha utawi rizkine binatang sing melata ning gone muka bumi. Dadi wis ditanggung rizkine oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kewajiban Allah untuk menghidupi semua binatang yang ada di muka bumi termasuk kita nggih. Nah, seandainya kita bisa nggih, bisa bertawakal kepada Allah dikarenakan ayat seperti ini dan menerima pemberian Allah nggih sak pinten mawon, ikulah kita termasuk hamba-hamba Allah sing wis termasuk nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang nggih. Jadi ning kono gampangane ngene lho, nek pengen nek bener-bener yakin asline kaya bocah cilik. Kaya bocah cilik iki. Padahal bocah cilik sing nanggung sinten wong tuane. Lho bocah cilik wis ditanggung wong tuane, apa dia mikir? Ndak ada mikir, santai. Cah cilik-cilik santai. Nenek kita iso santai ngoyo cah cilik-cilik ngono karena kita bergantung kepada Allah. Itu luar biasa, tingkatan iman yang sangat luar biasa itu. Nek kelas kita mungkin masih belajar nggih, pengen sampai tekan iku nggih. Kita masih belajar nggih. Jadi gantunge anak ning gone wong tuwa, kita iki lho kaya gantunge anak ning gone wong tuwa, gantunge kita ning gone Allah kaya gantunge anak ning gone wong tuwa iku sudah tingkat tinggi keimanan kita sebenarnya. Padahal harusnya lebih gitu. Mergo nek wong tuwa ada keterbatasan, tapi nek Allah nggak ada keterbatasan itu. Mulane termasuk kita harus tetap ngajari anak meskipun anak bergantung dengan orang tua, tetap kita ajari agar anak itu ketika mau meminta harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Anak-anak kita harus diajari ngono. Iku pengajaran apa itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari anak-anak. Jadi anaknya sampean ku ajari nek pengen njaluk cung, njaluk ning gone Allah. Nek pengen pertolongan, minta pertolongan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek takut sesuatu, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iku sebagaimana tak ajarno ning gone anak-anakku nggih. Anakku ngono nek pondok tahu jarene ana hantu sing bareng gak usah wedi mbek hantu. Sampean maca ayat kursi, maca Al-Fatihah ndak ada masalah aku. Minta perlindungan ning gone Allah Subhanahu wa taala. Nek gak dikei bekal ngono, kita gak bisa menjaga terus-menerus. Dia tidak harus apa itu bertawakal kepada orang tuanya terus gitu. Harus itu. Lah nek terus akhirnya njaluk duit kayak duit. Dengan apa kita menerangkan? Diterangno ngene. Kene njaluk misalnya pengen tuku apa nggih, pengen tuku apa mintalah kepada Allah kon ndonga, ajari kon ndonga anake kita nggih. Pengen duit tas apik, kon ndonga minta kepada Allah. Kok sing kayak kita lah, rezekine hasil dari mintane mau diberikan dilewatkan orang tuane sehingga orang tuanya mudah mendapatkan duit untuk memberi dia itu. Sebenarnya seperti itu kita ajari. Itu termasuk pengajaran ala Nabi. Jadi cah cilik itu diajari apa? Iman nggih, diajari tauhid, diajari ibadah langsung, gak usah dalil. Cah cilik umben dia taklid dulu. Sampeyan wis dewasa lagi belajar dalil itu. Langsung apa sing sampean ngerti ngono wis gak usah golek dalil, yang penting wis sahih, sudah ajarkan kepada anak-anak, ya ajarkan seperti itu. Itu pengajaran yang luar biasa dan berhasil. Ini termasuk anak-anak kula iku tanggo percontohan nurut-nurut mereka itu. Tak kandhani pokoke aja wedi setan, aja wedi hantu. Iku tak doktrin ngonten terus. Nek pondok ke ora usah ngejibno abi umi nggih. Kamu hidup sendiri, kamu harus percaya kepada Allah, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, hidup mandiri. Tak parai ngono. Mulane mulai umur 7 tahun tak tinggal wis gelem. Gitu. Ngantek apa iku ustazahe takok, rahasiane apa doane? Anak-anake sampean kok nurut nih. Rahasiane yo iku mau kita seperti itu. Memang diajari ajaran ala Nabi. Kula kan ngertos
ngertos itu kan mulai kenal sunnah niku kula kan apa iku saurunge nikah. Jadi ketika nikah tak praktekno semua untuk anak-anak itu. Dan kita jangan pernah bohong kepada anak-anak. Mulane anakku ku nurut yo, nek ojo gak tenan. Nek iya, dekne yo nurut tenan. Mergo apa nek aku ojo nek gak oleh wis gak oleh tenan sampai piye sampai nangis sampai gak tak kei. Tapi nek aku wis muni iya, meskipun insya Allah besok nggih kalau sudah ada dia wis meneng karena apa? Pasti kalau ada tak kasih. Enggak mungkin tidak. Jadi kula kalih bojo kula wis sepakat enggak pernah membohongi anak dalam hal apapun. Jadi anaknya percaya banget dengan orang tua ngono lho. Wis nangis kaya apa nek wis memang enggak boleh omong itu enggak boleh, ya sudah silahkan nangis sak kapom tungguin. Ya akhirnya menang dhewe. Lah saiki wis enak, wis gedhe wis paham. Angger njaluk apa gak tak kei, gak ngarah nangis dia sudah, nangis percuma. Kan ngoten, enak didikane enak. Ketika tak janji dia yo mau, karena apa pasti diberi. Dia yakin seyakin-yakinnya bapaknya gak ngarah bohong itu. Enak didike nek wis gede enak, angger wis mulai kecil didik itu harus nggih. Harus diterapkan ini didikan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak boleh bohong kepada anak. Termasuk ojo metu ana wong bento padahal gak ana wong bento kan. Nah, itu bohong termasuk di antarane itu. Ojo ngombe es krim. Piye alasane itu? Iku mono jamu dan lain sebagainya. Ojo tuku iku bakul jamu, itu kan bohong kan? Enggak boleh itu. Ya kita harus terang. Kalau enggak boleh ya enggak boleh itu. Enggak boleh saja. Nah, nek ono ya lain lagi. Biasanya enggak kan itu. Tapi itu termasuk mengajari anak kita nanti jadi penakut juga itu. Nek ono hantu lho, aja metu ado-ado. Ngajari penakut juga nggih. Tapi sing baik sebaiknya tidak juga. Ya pokoknya terus terang apa adanya kita jujur kepada anak tersebut. Mulane anak itu menjadi pembohong ning luaran bohong, belajarnya itu madrasah pertama orang tua. Anak ini gambaran orang tua loh. Dia belajar dari orang tua. Anak bisa ning jowo kadang njiwit wong karena nek omah mungkin biasa dijiwit itu. Hati-hati iku. Mengko anakmu iku potretem sebenarnya kan seperti itu. Mengko aja nyalahno lingkungan dulu ndak. Salahkanlah madrasah yang pertama yakni di dalam rumah itu karena yang di dalam rumah itu dari kecil mulai kecil sampai umur dia seusia balita itu dia belajar adab dari orang tua gitu. Yang dia katakan, yang dia amalkan itu seperti itu, dia akan mengikuti anak-anak. Mulai diajari, mulai sakmono harus diajari tauhid, diajari ibadah, diajari akhlak nih, mulai dari dini. Ini wis dadi karakter, dia ini masyarakat atau pondok awar bocah nakal-nakal lah nggak katut pak. Mergo wis dadi karakternya dia itu orang baik. Wallahu ta'ala itu mungkin ujian bagi mereka ya. Kita harus berdoa. Ya. Terus dan kula niku sing penting nggih. Ketika ditanya rahasianya apa, kula iku nek duwe anak iku gak njaluk lanang wedok gak njaluk. Pokoknya dia anak selamat jadi anak soleh solehah. Wes sudah itu saja. Tak pondoknya juga pengen anakku juara, pinter, iso maca kitab. Enggak, pokoknya tak pondoknya yang penting belajar jadi anak soleh solehah. Sudah. Gak banyak menuntut kula terhadap pondok. Yang penting jadi anak soleh-solehah. Karena ada memang yang menuntut iki anakku mondok yahno kok gumiso ngene. Lho mungkin bukan karena saya ustaz, nah, anake sampean wis ndabek mungkin sampean dhewe ge biyen dedel anak dedel kan ngoten. Nyalahno ustaz kadang kan. Nek kula mboten nih. Jadi terserahlah, yang penting anakku gelem belajar, besok menjadi anak soleh-solehah. Sudah tujuannya hanya itu saja. Anakku tak pesen nih, kowe pokoke sing penting dadi anak soleh abi wis seneng. Sudah selesai. Nek wis saleh iki segalane, Pak, ngoten. Nggih to? Pesen nih pokoke anak-anak itu nggih. Penting niku nggih. Penting. Termasuk masalah rezeki iki mau nggih, bahas masalah rezeki yakni kita usahakan bergantungnya kita kepada Allah nggih. Paling tidak kita harus bisa sebagaimana anak bergantung kepada orang tua. Sehingga kita itu tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi itu tenang. Terutama masalah rezeki. Wong tua kan ngono juga kan. Wong tua misalnya bisa cilik ngene iki terus njaluk sepeda motor apa mbok kei. Kan ndak urung waktune kan. Lah sampean ternyata njaluk duwe akeh kira-kira apa nggo gawe omah kok urung dikei. Bisa jadi memang menurut Allah urung waktu nek umpama dikei iso gawe omah ndek akeh kowe mlete kan ngoten.
Ya. Berarti apike gak dikei dadi isih dadi wong khusyuk, isih ndonga terus, isih masjid terus kan ngoten gitu lho. Iya toh? Nggih toh? Ngono, cah cilik juga belum waktunya menurut Allah Subhanahu wa taala. Wong tua seperti itu juga. Anak sakmene terus njaluk apa iku njaluk pisau. Mosok apa dikei pisau? Kan enggak juga kan ngono. Nah, seperti itu ya. Ya disesuaikan, yang diberikan disesuaikan dengan orangnya masing-masing. Jadi yang diberikan kepada kita sekarang ini, kondisi kita sekarang ini baik miskin atau kaya, banyak harta pun tidak, ya, mergaya seret atau tidak, itu sebenarnya yang cocok menurut kita, menurut Allah, untuk kita, menurut Allah Subhanahu wa taala. Nek iso ngono piye? Santai kan kita, jadi iso qanaah, iso nrimo. Kondisi saiki saya dikei utang misalnya kan ngoten. Misalkan ya, kula nggak ngerti. Misalkan itu berarti ya wes kita berdoa saja kepada Allah, berarti kita masih apa itu diberi kesempatan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Qur'an nggih, wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Lil fuqara'i nggih. Yakni iki berkaitan dengan ayat sebelumnya tentang infak nggih. Infak iku kanggo sapa ngoten Mas? Iku lil fuqara'i kanggo wong fakir. Ya iku rupane alladzina wong akeh. Usiru kang den keker sapa alladzina, den keker maksudnya dia terhalang nggih. Terhalang untuk berusaha, terhalang untuk bekerja. Dia gak bisa bekerja. Tapi wong fakir sing dhekne gak iso bekerja fi sabilillah, terhalang karena sabilillah, terhalang karena perang, terhalang karena belajar. Belajar itu juga sabilillah. Jadi karena dia sibuk belajar, bagaimana Abu Hurairah nggih, karena dia sibuk belajar gak sempat kerja ngoten lho nggih. Jadi dia akhirnya jadi wong fakir itu. Karena sibuk belajar, asik belajar, gak mau luput, ya gak mau tertinggal dari pelajaran Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia gak iso kerja, terus dia piye? Jadi wong fakir. Contohnya sinten Abu Hurairah, karena mengikuti Rasulullah terus gak iso usaha dene. Akhirnya dia fakir. Wong ngene iki lho sing berhak dikei infak. Disodakoi itu. Nek sampean saking sibuke misalnya belajar, saking sibuke sampai perenggawean itu terlantar nggih. Tapi dengan syarat ya sampean gak duwe anak bojo cah. Kan ngene. Abu Hurairah pada waktu itu juga sendiri nggih, awak-awak dhewe ngoten nggih. Terus akhirnya sampean sampai mangan wae gak duwe, sak nemok-nemoke. Nah, ngono iku gak ada masalah. Sejarahnya wallahu ta'ala nggih kula dereng baca secara lengkap gitu. Yang jelas beliau jadi gubernur juga pada akhirnya nggih. Ya ndak lek. Sudah ndak. Akhirnya mentas juga jadi orang kaya. Iki miskin kan ketika waktu masih apa mulazamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang Masjid Nabawi. Ya, ini masih mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dia tak sempat kerja itu. Tapi dia tidak fakir selamanya itu. Nan? Oh nggih. Jadi misalnya sampean lagi fokus belajar, saiki aku pengen bisa bahasa Arab, aku pengen bisa maca kitab, sampean fokus belajar nggih. Dengan syarat jangan melupakan tanggung jawab. Iku mau umpama hidup sendirian misalkan nggih. Kaya kaya sapa sing misale urung nikah atau duda gak ndek anak dan lain sebagainya misalkan nggih. Maka enggak apa-apa dia kekurangan dan dia menerima infak itu enggak apa-apa gitu. Gak sempat kerja, iya bisa juga. Cuma memang afdolnya itu dia menyempatkan waktu untuk kerja. Tapi seandainya sampai seperti itu karena misalnya ngurus pondok gak kerja sama sekali, bisa mereka itu menerima infak juga gitu. Infak nang kono, aja ngantek ustatem sing misalnya ndek ustad pondok ngantek keleleran gak kelar mangan ra roh. Ngono. Mergo ora ngarah dia kan menjaga diri dari minta-minta tadi. Gak ngetokno nek dhek kurang padahal kurang mosok yo ngajar mulai pagi wis ngajar bar subuh ngajar kok jam 8 jam 2 wis ngajar neh engko bar dhuwur wis ngajar neh bar asar bar magrib bisa ono kajian neh terus bariku kadang ngantek dalu terus tidur terus besok ngono lagi gak roh waktu kerjane ya apa mbok anggap kan wong awam ngambepe iku sugih wah ustaz iku gak mergawe lah uripe kaya penak kan ngono
Padahal kadang ra beras ning omah iku kan ngoten. Ada kasus seperti itu. Ada kasus seperti itu nggih. Kadang ning omah ra beras. Iki ana ning kene iki anune keterangan iki. Jadi layas tati'una nggih. Hale ora mampu nggih, yakni layas tati'una hare ora mampu sapa alladzina durban ing lumaku, yakni ning kene lumaku maksude keluyuran berusaha nggih fil ardi ing dalem muka bumi nggih. Jadi dekne gak mampu karena sabilillah, karena belajar, karena perang sampai gak ada kesempatan dia untuk berusaha di muka bumi nggih. Terus kemudian yasabuhum nggih, hale nyono hum ing alladzina nggih sapa al jahil wong bodho nyangka agniaa ing wong sugih, dianggep wong sugih iku. Ngaji terus kok ketok isih santai, ketok isih seger, ketok isih apa semangat, ngaji terus. Wong bodho ngarani wong sugih, padahal nomah ra beras. Al-Qur'an. Padahal nomah ra beras, nggih. Wong bodho ngarek ngantek nganggep nek iku wong sugih. Misalnya aku ngene ya ganti beras ganti apa omah, tapi isih tetep ngaji. Ya ora kondo wong nek ra beras misale. Nggih. Wong sing gak ngerti, wong bodho mesti wong gak ngerti, nggih, wong njaba wong gak ngerti. Iku nganggepe wong ku wong sugih gitu lho. Padahal gak apa-apa ngono. Kenapa? Karena sifatnya sahabat Nabi tidak menampakkan kemiskinan baik dari segi ucapan maupun dari segi ucapan, baik ucapan apa dohir secara dohir ucapan niku qaul nggih, dan tidak juga dengan ucapan hal. Keadaannya gak kok terus ketok nglentere, ketok sedih, no ya ndak. Ya biasa aja itu. Seolah-olah ndak ada apa-apa itu. Sampai seperti itu. Sahabat Nabi sifatnya sebagian besar seperti itu nggih. Meskipun ada yang mengeluh, mereka itu memang ada di hadis-hadis, ada juga sahabat secara umum ya, sahabat baru, orang-orang yang baru masuk Islam secara umum yang mengeluh bae yang sehingga dikasih oleh Nabi itu kan. Jadi dia dianggap karo wong sing bodho, yani wong sing gak roh keadaane sahabat itu tadi nggih. Ya termasuk Abu Hurairah dan kawan-kawan niku agnia dianggap sugih. Kenapa? Minat ta'affufi, mergo saking ngreksa saking njaluk-njaluk. Ya, gak kondo-kondo gak njaluk-njaluk memang. Padahal gak ono apa-apa nggih. Sampai kemarin kasusnya diganjel petenge bareng ora ono apa-apa, tapi gak njaluk ya, njaluk-njaluk. Ta'rifuhum nggih, weruh sapa sira hum ing alladzina bisimahum, kelawan tengere alladzina la yasaluna hale ora njaluk-njaluk sapa alladzina annasa ing manusa ilhafan hale njaluk-njaluk bulan baleni njaluk-njaluk yakni secara paksa nggih. Bulan baleni njaluk-njaluk ki ya kaya nek wong ngemis ning pasar njaluk ngene terus wis ra dikeki sik njaluk terus ngoten. Sik dijual-jawil terus. Iku jenenge memaksa nggih. Meminta secara paksa nggih. Diparingi. Mboten paring mboten sing penting ning kono aja dihina. Atau gak mbok paringi sampai nasihati ndak ada masalah nggih. Nek Rasulullah diparingi ning gone hadis-hadis rata-rata Rasulullah iku wong sing njaluk dikei sampai 3 kali baru dinasihati. Nasihati itu. Tapi tetap dikei. Wong njaluk kasih aja meskipun sedikit. Mau dikei 100 rupiah, 500 rupiah wis ngire kok. Mboten napa-napa nggih. Kadang aku nek gak keduga ya ora tak kei. Kaya kethek ogleng ngono. Aku sake mari. Sake kethek ya. Kethek dipelorong ngono agane aja. Allah taala alam nggih. Tapi dikei kita tidak berdosa nggih. Karena itu orang meminta-minta secara umum nggih. Kasih sedikit aja ndak apa Mas, sudah pergi dia. Tapi kalau bisa kita mampu kita nasihati. Aku tahu ngono kedhe ogleng tak anu wong ngene. Tak kei tapi mbek tak kenekno. Kowe rasake ngono, somben kene sing dikonono piye yo. Iya nek pasar ngono. Meneng ae resmine. Somben kowe nek sing ditualeni, diglandang-glandang karo kethek ngono piye somben aku. Akan kan besok ada hisabnya juga itu. Dia kan mendolimi itu. Ono hisabe lho mendolimi kok. Iya ta?
Mendolimi itu ada hisabnya. Kalau ternyata hisabnya sesuai yang akan apa itu pahala ya, atau hukuman itu sesuai perbuatan. Ketika dia di dunia misalnya kethek ditaleni glendang-glendang ini nah somben diwale dia sing taleni kethek dikenek glendang-glendang. Kan gitu, ada hisabnya kan. Gitu. Secara kias bisa jadi besok diadili oleh Allah seperti itu. Kan ngoten. Ya somben nek kowe sing dikonokno kethek piye ya tak ngono. Tapi tak kei. Ya kita kalau bisa kita nasihati. Paling tidak itu mungkin suatu saat nanti ketika dia tersadar dia bisa iya. Bisa jadi. Nasihat itu mungkin enggak langsung diterima sakolo iku. Suatu saat nanti bisa dia teringat itu loh. Ketika hidayah masuk dia teringat gitu. Oh iya ya, kan bisa jadi. Maka nasihat itu meskipun kita memberi nasihat meskipun ketok empreh gak diterima itu penting juga dan kita dapat pahala juga gitu. Nah, yo nek gak ngekei kok nasihati kok kurang pas dadi ambek dikei ambek dinasihati gitu. Ya. Seperti itu ya. Wa qala ta'ala lan ngendi sinten Allah Subhanahu wa taala ya. Walladzina lan wong akeh idza anfaqu ing dalem nalikan infakno sapa ladina lam yusrafu hale ora berlebihan nggih yakni nglewati wates sapa alladzina walam yaqturu lan ora ngirit-ngirit sapa alladzina yakni medhit nggih wa kana lan ana apa infak iku baina wa kana lan ana apa infak baina dalika ing dalem antarane boros lan medhit iku kawaman tengah-tengah. Ya ini ketika kita infak itu tengah-tengah gitu. Kene nginfaki bojomu nginfaki anakem, aja boros-boros ya aja medhit tengah-tengah sedengan. Ya dadi aja boros, terlalu boros yo gak mendidik juga. Anak iku nek ya wong liya kadang mbokeki dhuwit, anak ora mbokeki dhuwit kan ya jenenge pelit. Ya dadi kita iku ambek anak yo aja pelit tapi aja boros itu. Aja mbok pepeh duwe temu akeh mbok akeh. Bocah iku gak terdidik nanti. Dia apa itu tidak termasuk mendidik. Kita harus mendidik, misalkan ingin memberi kita suruh apa dulu, tidak ada masalah itu mendidik namanya. Mendidik, sebenarnya nggak usah disuruh misalnya nyapu halaman dulu nanti tak kasih 5.000 misalkan, itu mendidik itu. Padahal nyapu halaman itu bukan bayarannya 5.000 kan, tapi mendidik. Atau misalkan saiki kan usume apa nyelek HP. Anak kan nyilek HP. Anak iso nek orang dewasa banget aja kaya HP dhewe. Rusak iku. Wong bocah iku masyaallah kula iku dicurhati guru SD, Pak. Bocah SD saiki mono akeh sing plunga-plungu dinasihati gak klebu, Pak. Ternyata kok kakean ndelok HP. Kan ndelok HP dijak omong wis diturangno ngalor ngidul, ternyata wonten apa Pak jare? Gak paham, gak sambung. Gara-gara kakean ndelok HP. Mulane nek isih cilik iku aja dikeki HP dhewe. Oh gak cah saiki kadang dicekeli HP dhewe sing penting meneng akhire plonga-plongo. Gak iso nampa pelajaran sekolahane pikirane kosong. Gak iso nampa pelajaran. Lah harusnya enggak seperti itu. Jangan dikasih secara pribadi. Sampeyan wis dewasa wae nek raci maneh kuat ra dadi kok nyekel HP niku kok. Kan ngoten. Akhirnya napa? Akhirnya seperti itu nggih. Jadi guru SD bingung. Nek ngajari kudu bocahe tadu arep diduhno omong kudu awor ngene lagi dong. Diterangno secara umum biasa ngene nah lewat anak-anakne nganggur. Bingung guru-guru itu. Itu kakean ndelok HP. Sampai seperti itu. Mulane HP itu penting nggih. HP itu harus dijaga. Nek kula anak-anak kula mboten kula paringi HP, cuma nek pinjam HP tak pinjemi. Tapi dengan syarat kaya anakku henane liburan nang omah ngono nyilek HP ya. Tak silih HP dengan syarat murojaah dulu. Kan ngoten mendidik itu. Murojaah dulu, halaman bersih dulu, baru dipinjemi HP itu. Ya kita kan enggak harus pokoknya enggak HP nanu kan jenenge gulu terlalu gitu. Ya bolehlah umumnya anak mau kayak HP tapi kita batasi sehingga kita tidak terlalu pelit, ya tidak terlalu menggelontor yakni boros itu. Malah mbok kae iku masuk kategori boros merusak. Gitu. Ya no. Ya,
tak kongkon murojaah sik. Jadi pelajaran Al-Qur'ane baca dulu, zikir pagi dulu, baru tak pinjemi HP gitu. Nek kula selama liburan kemarin di rumah, tetep tak pinjemi. Memang kita enggak boleh lah terlalu apa itu jenenge terlalu ketat, dalam arti kita itu gulu berlebih-lebihan itu. Kan ono wong berlebih-lebihan. Ya, dalam apapun kita jangan berlebih-lebihan ya. Standar saja tengah-tengah. Memang umumnya bocah ndelok HP ya kita kasih, tapi jangan terlalu sering. Kita batasi waktu dan lain sebagainya gitu. Masalah didik anak harus seperti itu nih. Kita pakai percontohan ya. Ya kemarin termasuk ning nggone pondok pas pertemuan wali murid diterangkan cara mendidik anak. Ternyata semua yang diterangkan sudah tak praktekkan dari awal. Mulai ternyata lama anakku nurut-nurut itu. Jadi diterangkan kemarin itu di ning nggone pondok pesantren tentang mendidik anak ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk seperti yang tak terangkan tadi. Diajari anak kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajari sejak dini. Mbok enak sampean mbok culno ning ndi wae wis enak. Mbok tinggal mati dekne wis kuat imane itu. Meskipun roh dalile itu. Yang penting kan ngono, doktrin ini yang penting di situ, roh dalile lah, yang penting wis kuat menancap di dalam hati itu. Masalah anak. Wa qala ta'ala lan ngidu sinten Allah Subhanahu wa taala. Nggih intine tengah-tengah nggih, kita bersikap dalam hal apapun itu tengah-tengah ya. Jangan terlalu dan juga jangan berlebih-lebihan dan juga jangan tidak peduli nggih. Wa qala ta'ala lan ngidu sinten Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqi wa ma uridu ayyutimun. Wa ma khalaqtul jinna la ora nitake nyiptakno sinten ingsun Allah Subhanahu wa taala al jinna ing bangsa jin wal insa lan bangsa manusa illa liyabudun kejaba supaya beribadah sapa manusa lan jin ing ingsun Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggih bolak-balik diterangkan nggih sehingga sebenarnya sedetik pun kita tidak beribadah, sebenarnya kita melanggar dari hikmah diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap saat kita itu harus isinya ibadah, termasuk kerja tadi misalnya bertani dan itu semuanya harus diniati ibadah berdagang semuanya harus diniati ibadah sehingga semua kegiatan kita dalam 24 jam menjadi ibadah tidur pun menjadi ibadah. Jadi selama 24 jam itu seharusnya kita itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beribadah, maka sebenarnya kita menyalahi. Karena ning kene hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahi diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneh nek tengok-tengok lah iso dzikir itu. Baik di dalam hati maupun diucapkan ya, semuanya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu ya ora ngarepake sinten ingsun Allah Subhanahu wa taala minhum saking manusa lan jin min rizkin sange rezeki. Aku terus ya Allah gak njaluk rezeki sangka manusa mbek jin. Wa ma uridu lan ora ngarepake sinten ingsun Allah ayut imuni ing yen to paring mangan sinten jin manusa ing ingsun Allah Subhanahu wa taala. Aku ya gak njaluk mangan, aku gak njaluk rezeki, gak njaluk mangan. Kenapa ngono? Nek jin nek setan pesugihan nu sing disembah-sembah wong nu njaluk mangan njaluk sajen. Njaluk sajen. Tapi nek Allah Subhanahu wa taala mboten. Jadi mereka pesugihan-pesugihan nu njaluk sajen niku. Njaluk sajen, njaluk tumbal nggih dan lain sebagainya nggih. Iku tasabuh ning gone apa iku ning gone ya tasabuh ning gone kesyirikan insyaallah nggih. Karena mungkin yang melakukan tidak paham dan tidak bermaksud kesyirikan sehingga masuknya syirik asghar itu insyaallah. Enggak sampai syirik akbar. Jadi masyarakat secara umum kan tidak bermaksud untuk berkorban selain Allah tidak kan. Tapi secara zahir kelihatan menyerupai berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihukumi kita lihat dengan seksama, kalau dihukumi karena yang mengamalkan orang awam dan tidak bermaksud juga, karena ketika kita mengatakan dia kafir syirik akbar itu harus ada hatinya juga bermaksud.
Jadi hati pun dipertimbangkan. Nek gak saat ini berarti dohir itu, nek dohir itu berarti syirik asghar. Yang mendekati kepada syirik akbar. Jadi nggak harus kita menilai itu syirik akbar, tidak. Meskipun itu perbuatan syirik akbar. Jadi berkorban untuk berhala kan perbuatan syirik akbar untuk selain Allah. Tapi ketika yang melaksanakan gak paham, gak saat ini, maka masuknya syirik asghar. Ya contohnya apa itu berkorban lalat itu. Kan dia secara dohir berkorban lalat, tapi kan gak saat ini. Butuhnya selamat tok. Ya toh? Butuhnya selamat tok. Mungkin ning masyarakat butuhnya umumnya ngene cah aku nek gak kok piye kan ngoten. Kan dia gak berniat. Niate sing penting ning masyarakat umumnya ngene ya wis timbang karo dikucilkan orang. Misalkan ada orang seperti itu, maka masuknya syirik asghar, enggak masuk syirik akbar itu. Karena gak saat ini kayak lalat. Lalat ning gone berhala, tapi dia tujuannya yang penting selamat. Gak dipateni karo penjaga. Nah, maka dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Dia masuk neraka karena lalat, bukan karena musyrik. Bukan karena keluar dari Islam, bukan, tapi karena lalat, karena dia berdosa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berdosa, tapi enggak sampai syirik akbar itu. Oke, itu berarti memang untuk mengeluarkan dari Islam itu berat, harus yo dohir yo batin, lahir batin. Mulai mantasabba biqaumin fahuwa minhum itu secara dohir sama, maka dia berdosa, enggak sampai koyo ngene iki misale kita mengucapkan selamat Natal misalnya, apa berarti mantasabba biqaumin fahuwa minhum berarti kowe Kristen? Enggak kan? Enggak toh? Enggak, berarti sampean keluar dari Islam, enggak. Masuknya ning gone syirik asghar. Mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Sampean mengucapkan selamat hari Natal itu paling banter masuknya syirik asghar, enggak sampai syirik akbar. Nah nek sampean saat ini memang benar-benar atimu itu juga mengucapkan selamat Natal dan kau juga mencintai Kristen dan menganggap Kristen itu juga benar, baru sampean murtad itu. Jadi mengucapkan selamat Natal itu haram tapi meskipun gak saat ini itu haram karena secara dohir menyerupai orang kafir itu. Meskipun gak saat ini. Nek saat ini kafir, nek gak saat ini ya syirik asghar. Nek saat ini syirik akbar karena kita mengakui apa itu disembah Isa akhirnya kan seperti itu. Nek mengakui disembah Isa sampean syirik akbar. Tapi nek gak hanya basa-basi, hanya karena gak tahu, hanya karena misalnya umumnya masyarakat ngono gak ngerti, maka masuknya syirik asghar, gak sampai keluar. Tapi masuk dalil mantasabba biqaumin fahuwa minhum. Saya kan Natal ge apa nih Natal? Gingi. Wis kelewat ya, wis kelewat. Nah, biasanya selamat Natal dan tahun baru kan, wis ora usah melok-melok ngono. Mergo secara dohir itu dipertimbangkan juga, dihukumkan juga ning gone kitab tauhid dibahas juga ucapan dohir itu dihukumi. Hukumnya syirik asghar. Jadi itu ada di kitab tauhid. Jadi ucapan itu ketika atine gak melok cuma ucapan saja, ucapan kesyirikan, maka masuknya syirik asghar. Tapi nek atine melok baru keluar dari Islam itu. Itu ada di kitab tauhid di bab akhir. Sing kita bahas ning gone Bangilan gak selesai itu. Tapi di rumah dulu selesai gitu. Bahasanya itu. Ya mungkin kapan-kapan kita lanjut, mungkin dilanjut di Jatirogo atau di mana ya kapan-kapan saja gitu. Atau Jatirogo besok mengulangi dari misalnya selesai Bulughul Maram kita ulangi dari kitab tauhid misalkan dari awal bisa insyaallah gitu aja. Penting juga kitab tauhid di akhir-akhir itu yang penting. Nek di awal penting banget memang masalah syirik akbar di awal. Tapi di akhir itu syirik-syirik yang samar. Nggih. Tapi masuknya ning gone syirik asghar sing akhir-akhir kitab tauhid itu. Dan orang yang banyak enggak paham tapi ternyata jatuh ke dalam kesyirikan yakni syirik asghar itu di akhir-akhir pembahasan kitab tauhid itu. Dalam hal kata-kata. Kaya ngono ku mang sampean ngucapno selamat Natal, sebenarnya sampean sudah masuk syirik tapi syirik asghar. Mergo atine gak ngarah to. Kowe mosok atimu benerno nek Nisa dikonokno iku mosok benerno iki mboten. Nggih. Wong nek wis sama mosok benerno ya mboten ngono. Gitu. Napa? Lanjut nggih. Jadi seperti itu nggih. Wa amal hadis itu anapun utawi nggih. Pira-pira hadis sing bahas tentang qanaah
tentang menahan diri dari minta-minta, tentang hidup sederhana, ya, ini iktisad tengah-tengah tadi, ya. Di dalam kehidupan, di dalam penghidupan dan juga infak, ya. Dan di celahnya minta-minta kecuali darurat itu sudah diterangkan di depan, ya. Fataqaddama mongko wis dhisik apa mudhamuha, nggih, akeh-akeh hadis fil babaine dalam bab loro asabiko ini kang dhisik, bab-bab sing dhisik wis akeh, nggih. Memper-memper kan pembahasannya ini. Wa mimmalan iku setengah saking hadis meneh lam yataqaddam urung dibahas, yakni akan dibahas di bawah ini, nggih, sebagiannya lagi, nggih. Hadis yang pertama an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Laisal ghina laisa ora ana apa al ghina sugih kaya, nggih. Iku an kasrotil arodi saking akeh bondo. Terus Nabi Muhammad sing aran sugih iku ora perkara akeh harta. Secara hakikat tapi nggih. Nek secara dohir anggere akeh hartane ya sugih. Iki pembahasan secara hakikat. Hakikate iki masalah ilmu hati. Hati iki sugih to ora, tapi nek secara dohir anggere wong duwite akeh ya kaya, mobil akeh iku kaya secara dohir. Sing ketok gak duwe ya miskin. Mulane sing entuk bantuan misalnya pemerintah ya sing ketok ora duwe kan ngoten. Sampean misalnya bantu wong, ya sing ketok ora duwe. Aja kok mbok pilih sing kira-kira atine piye gak iso, harus dohir. Wong iku ketoke omah elek, mergawene kok ketoke kok ya gak lancar dibantu. Iku sing ngono, sing wis ketok hartane akeh meskipun hakikate secara hakikat dia miskin hatine tetep gak dibantu wong hartane wis akeh kan ngoten. Lah sing repot hartane saithik ya miskin secara dohir, atine juga miskin. Wah iku repot. Jadi laisal ghina ora laisa ora ana apa ghina sugih iku an kasratil ardi saking akeh bondo, nggih. Ya ini tidak diukur secara hakikat, orang kaya itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Walakin nalgina lan tetapi utawi hakikate nggih sugih nggih iku ginan nafsi sugih ati muttafaqun alaih. Dia merasa cukup, maksudnya sugih ati merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi wong nek wis qanaah dia sudah kaya secara hakikat meskipun hartane gak ono. Meskipun omah ra ndek beras tapi dhek ning kono iku apa? Hatine kaya, nggih, dia menerima gak ndek beras lah dhek tetep menerima ikhlas atas pemberian Allah gak duwe iku mau. Maka dia termasuk orang kaya menurut syariat secara hakikat dia kaya. Non? Walakin nalgina nggih iku ginan nafs, ya ini kaya hati muttafaqun alaih. Al aradu ta al arad iku bi fathil aini kelan dim fathah aini wa ilan rae wa ya al arad iku al malu bondo. Dadi ya bondo akeh harta. Yo sing penak iku jane yo hartane ana atine yo sugih gitu. Iki sing enak. Kayak Abdurrahman bin Auf contohnya, dan juga Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya itu kaya. Mereka kaya harta juga kaya hati, sahabat-sahabat itu. Ya mudah-mudahan sing gak duwe harta yo kaya hati sing mudah-mudahan ya. Aja ngantek ora miskin harta juga miskin hati. Wah iku sing paling parah sakake tenan iku. Ya, nek wis kita bisa kaya hati nggih. Maka kita itu menjadi orang yang qanaah, menerima nggih. Menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala iki bab qanaah nggih. Qanaah menerima termasuk menjadi jiwa yang tenang. Ora ndek beras lah isih tenang. Muga duwe Allah Subhanahu wa taala nek iso ngono jos. Nek saiki tak kira wong jarang ora ndek beras. Rata-rata iso ono cawisan. Nggih, Pak nggih. Nah, kula dereng ketemu. Lah nggih. Pensiunane lho. Lah iya, ya ngono wis. Karek nata hatine nggih. Nek wis harta wis ana, karek nata atine ngoten nggih. Sing hebat iki harta gak ana iso nata ati iku sing paling hebat sebenarnya, hebat.
Wonten tese orang-orang yang benar-benar apa itu wirai, orang-orang yang benar-benar zuhud itu masih ada. Tetap setiap zaman orang-orang yang seperti itu masih ada. Orang kaya yang dermawan juga masih ada. Orang miskin yang masih sabar dan bahkan dia itu apa itu jenis zuhud itu masih ada. Karena apa? Karena apa generasi terus berganti itu tetap ada terus itu. Sing jahat yo ono, sing elek yo ono, sing ahli bidah ono, ahli sunnah ono, itu ada terus. Memang itu isine dunia itu. Apalagi masalah keturunan gen gitu. Mulai gen zaman-zaman sahabat kan saiki kan masih ada terus. Jadi orang yang seperti Abu Bakar omongane halus gak iso kasar, itu yo ada sampai sekarang. Orang yang seperti Umar, abangane kuat juga nyengit itu juga pasti masih ada sampai sekarang. Semuanya menurunkan keturunan-keturunan itu masih ada gitu. Mungkinnya masih ada gitu. Orang yang pelit Orang kaya yang zuhud juga banyak, masih banyak itu. Zuhud itu masih banyak. Kaya raya aja. Masih ada terus. Nah kita ini turunannya sopo cara biyene ngono. Apakah orang yang zuhud atau tidak? Karena apa? Gen itu berpengaruh. Mulane nek cara wong Jawa nek milih apa jodoh kon milih apa kae? Bibit-bibit bobot nika kan ngoten. Penting iku masalahe. Kadang-kadang wong ketok apik, ternyata ndur-ndurane elek, moro-moro bareng nikah malah berubah. Apike perkara ne sandinge ben dipek mantu tok tibae. Kan ngoten. Pengaruh. Keturunan meskipun itu tidak memang yang diinginkan kan itu antara nasab itu juga diinginkan. Cuma kan yang paling penting memang agama, tapi semuanya itu mendukung sebenarnya. Mendukung. Gen. Kenapa? Ya itu masalahnya orang salah paham saja itu. Karena nerimo itu setelah yang namanya nerimo dan merasa kaya itu setelah dia berusaha. Nah, iya. Memang seperti itu. Sehingga ketika kita mempunyai keimanan seperti ini, kita berusaha itu nanti tidak dalam keadaan tamak itu. Tetap usaha, tapi usaha yang diberkahi, rizki yang didapat. Ketika kita berusaha, hati kita tidak tamak, hati kita tetap biasa, ya. Ingat Allah, diniati ibadah, oleh akeh alhamdulillah, oleh saidik tetap tidak ada masalah, ya. Maka orang-orang seperti inilah yang dikatakan kaya hati itu. Jenenge iku nek ora usaha blas, terusan dekne pasrah total. Engko nek dikei mangan bagi Allah sak pira-pira ya nrimo. Nah, akhirnya dia masuk kategori nek ning nggone bahasa apa iku agamane itikal. Itikal itu pasrah bongkokan tanpa usaha. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilarang itu. Ini salah satu sifat orang Jawa. Karena namanya orang Jawa itu nrimo iman. Jadi nggih. Jadi tawakal mbek itikal itu beda. Itikal itu dia pasrah tanpa usaha, nek tawakal pasrah dengan usaha. Yang diperintahkan agama adalah tawakal, pasrah dengan usaha. Mulane kaya anak-anak mang ning wong tuane dia meminta pun dengan usaha. Usaha baik dengan orang tua dan lain sebagainya. Dia juga usaha. Nek pengen pasrah sing tenanan niku pekerjaan misalnya dagang, itu pasrahnya juga tenanan. Dagang. Uga karyawane lho nggih, dagang. Mergo gak jelas iku nek gak pasrah ndungone ning tenanan terus petani. Bar dimas tenan-tenan ana udan ngono iku nek pasrahe gak kuat ning gone Allah ya stres dia. Gitu. Dia harus tetap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak aku jagungnya kena leso ya kudune pasrah iku. Iya harus itu. Memang petani, pedagang ya.
Nek kepasrahan kurang iki ya iku mau kaya jenengan sing gajian ngono iku wis rada kurang kepasrahane iku. Itu, masalah tenanan yang kono, jadi keimanannya bagus gitu. Nah nih, jadi rizkinya gak jelas sak piro, tapi sebenarnya pasti ya sebenarnya. Cuma Allah memberinya itu bertahap sesuai keadaan. Ben, dilanjutkan satu hadis lagi insya Allah. Karena hadis berikutnya panjang rujukannya. Wa Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi pada sang Abdullah bin Amr nggih radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong aslama kang masuk Islam sapa man. Iki koyoke ning di depan kemarin sudah hadis iki. Atau mungkin aukamakol ya, mungkin sama, hampir sama mungkin ya. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong aslama kang masuk Islam sapa man. Dadi wong nek masuk Islam wis dianggap bejo oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis bejo, wis dianggap selamat. Wa ruzika lan den pari rezeki nggih sapa man kafafan ing kecukupan. Nggih. Islam rezekine kecukupan. Cukup nggih. Wa qanna alan den paringi sifat nrimo ing man wa qanna alan paring sifat nrimo ngoten nggih wa qanna alan paring sifat nrimo hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi dia sifat nrimo. Mulane kita berdoa kepada Allah nggih hari ini kita masih ngresula ngrenon gresah kita berdoa kepada Allah ben iso duwe sifat qanaah karena sifat itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita nggih. Selama ini kadang kita kan gak berdoa yo, misalnya pengen iso ibadah lancar, gak pernah berdoa minta ibadah lancar, gitu. Pengen apapun kita kadang gak berdoa. Ingin qanaah pun kita harus berdoa kepada Allah, mendikasih oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa qanna alan paring sifat nrimo hu ing man sinten Allah Subhanahu wa taala bima kelawan sesuatu yakni rezeki ata kang paring sinten Allah hu ing man paring ing ma yakni berupa rezeki dan lain-lain nggih rezeki banyak nggih dan lain-lain nggih rezeki berupa harta dan lain-lain nggih kita diberi nerimo qanaah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ngresu rawahu Muslim. Jadi alhamdulillah ya muga-muga kita di sini meskipun kita masih dalam belajar ya, meskipun kita masih dalam belajar semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bisa qanaah ya, bisa nerima pandume Allah Subhanahu wa taala ya, dan bisa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanggil nggih. Kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil sebagaimana yang di ayat Al-Qur'an ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga itu termasuk kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.